Saya mau dapat itu. Lalu caranya gimana? Pakai cara rohani. Berdoa. Kita minta kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara, ternyata hawa nafsu bisa bersembunyi di balik ritual-ritual atau kegiatan yang kelihatannya rohani. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam diri kita. Kita pikir kita bisa mendapatkannya dengan berdoa yang lebih rohani. Tetapi saudara, ketika kita selidiki hati kita, ternyata itu adalah bentuk ambisi pribadi. Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya melihat perjuangan saudara tiba di tempat ini menerobos lari maraton, ya. Atau mungkin ada yang ikut, ya, ada yang lari maraton dari rumah ke sini. Saudara, senang sekali bisa kembali bertemu di minggu pertama dan tidak terasa kita sudah masuk di bulan Juni. Dan ini sudah pertengahan tahun, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini kita akan membahas tentang doa. Dan saya yakin ini adalah tema yang sudah sangat familiar bagi kita. Orang Kristen, siapa sih yang tidak berdoa atau tidak pernah berdoa? Bahkan doa dilakukan juga oleh agama-agama yang lain. Nah, saudara, dalam beberapa minggu ini, saya berharap kita semua bisa mengikuti dalam seri tema-tema khotbah, dan hari ini kita akan belajar tentang berdoa tanpa berdosa. Minggu depan saudara akan belajar tentang kalau Tuhan sudah tahu apa yang akan Dia lakukan, atau kalau Tuhan itu Maha tahu, kenapa kita masih perlu berdoa? Itu akan dijawab minggu depan. Dan minggu yang kelima akan bicara tentang kuasa doa. Nah, saudara, khusus hari ini kita akan belajar tentang berdoa tanpa berdosa. Saudara, mungkin kita melihat kalimat ini, tema yang mungkin agak menggelitik, ya. Ini seperti permainan kata, berdoa, berdosa. Mirip sekali, tetapi artinya sangat berbeda. Saudara, saya ingat sekali ada cerita yang diceritakan di turun-temurun di STT tentang seorang misionari yang datang dari luar, kemudian datang ke Indonesia belajar berbahasa Indonesia. Dan kata yang paling setengah mati dia ingat, ini dua ini saudara, ya, berdoa dan berdosa. Jadi benar satu kali ketika dia memimpin doa, dia maunya bilang mari kita berdoa. Tapi yang dia bilang apa? Mari kita berdosa, ya saudara. Jadi ternyata kalau mau dibilang ini kata ini memang sangat mirip, tetapi artinya sangat berbeda. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara tentang berdoa dan berdosa, kata yang sangat kontradiktif. Memangnya kita bisa berdoa sambil berdosa? Ya, kita jawab tentu tidak. Saudara, kita menganggap berdoa dan berdosa ini seperti air dan minyak, ya, seperti tidak bisa bersatu. Dan sepertinya tidak bisa kita nyanyikan, kita bikin romantis. Ya, gak bisa saudara. Karena memang ini dua hal yang bertentangan. Bagaimana bisa kita berdoa sambil berdosa? Saudara, yang kita pahami bahwa doa itu adalah hubungan dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan. Sedangkan berdosa ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Sesuatu yang melawan Tuhan dengan segala keegoisan kita. Nah saudara, dua hal ini nampaknya tidak bisa dilakukan bersamaan. Kalau kita berdoa, tidak mungkin sambil kita melakukan dosa. Atau kita melakukan dosa, tidak mungkin sambil kita berdoa. Saudara, tidak mungkin kan kalau orang mau mencuri, dia sambil berdoa, Tuhan tutuplah CCTV ini. Tuhan tutuplah mata tuan rumah. Tidak pernah saudara, tidak mungkin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini pemikiran kita pada umumnya. Tapi saudara, ternyata kenyataannya kita menemukan bahwa sesuatu yang kelihatannya baik, sesuatu yang kelihatannya rohani belum tentu dilakukan dengan benar. Belum tentu dilakukan dengan pemahaman yang benar. Dan jika kita melihat apa yang diajarkan Alkitab dan yang kita lakukan, fakta-fakta yang kita lakukan, maka saudara kita akan menemukan bahwa ternyata kita bisa berdoa dan berdosa. Ternyata kita bisa berdosa di dalam doa kita. Dan ternyata kita tidak selalu bisa konsisten dengan sikap kita, motivasi kita yang benar, dan bagaimana kita bisa melakukan hal yang benar ketika kita berdoa. Kita bisa melakukan hal-hal yang rohani dengan motivasi duniawi. Kita bisa melakukan hal-hal yang kelihatannya baik, tetapi dengan motivasi yang berdosa. Dan hari ini kita akan belajar bersama. Nah saudara, sebelum kita melihat tentang berdoa tanpa berdosa, kita lihat dulu deh, apa itu berdoa yang berdosa.
Ya, berdoa yang berdosa. Kalau dilihat dari kata berdosa atau dosa sendiri kita tahu ya, dalam arti kata yaitu tidak tepat sasaran, itu dosa. Jadi kalau bilang berdoa yang berdosa, yaitu berdoa yang tidak tepat sasaran. Berdoa yang meleset dari sasarannya Tuhan, dari tujuannya Tuhan. Berdoa yang melawan kehendak Tuhan, dan ini adalah berdoa yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Nah saudara apa? Nah saudara, saya mau mencatat dan saya mau men-sharekan saudara ada 3 contoh yang diberikan di dalam Alkitab. Yang pertama, berdoa yang berdosa itu adalah berdoa supaya dilihat orang. Berdoa supaya dilihat orang. Nah saudara, dalam Matius 6 ayat 1 sampai 18, di situ Yesus menceritakan atau mengajar tentang kegiatan-kegiatan agamawi yang ternyata rawan sekali dengan motivasi yang salah. Rawan sekali dengan motivasi supaya dilihat orang. Jadi ada 3 Yesus jelaskan di situ. Yaitu memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Jadi untuk memberi sedekah ternyata ada orang yang dalam budaya Tuhan Yesus ya pada saat itu. Ada orang yang melakukannya di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Nah saudara, tempat ini adalah tempat yang banyak sekali orang dan sangat mudah dilihat orang. Dan Yesus mengajarkan apa? Kalau mau memberi jangan tangan kirimu tahu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Ini bahasa kiasan. Artinya apa? Enggak perlulah kasih lihat orang. Enggak perlulah mau menampilkan. Itu Yesus ajarkan. Nah kemudian dalam hal berdoa. Banyak juga orang melakukan pada saat itu zaman Tuhan Yesus. Mereka suka berdoa di rumah-rumah ibadat. Di tikungan-tikungan jalan raya. Lalu Yesus mengatakan apa? Kalau mau berdoa, pergi ke kamar, tutup pintu. Ini yang Yesus ajarkan. Dan kemudian yang ketiga, berpuasa. Ada orang sengaja ya memperlihatkan mukanya dia sedang berpuasa, mungkin dia lesu. Nah saudara, kalau zaman Tuhan Yesus itu mereka taruh abu di kepala untuk menunjukkan mereka sedang berkabung, mereka sedang berpuasa. Yesus bilang, enggak, cuci mukamu, minyaki kepalamu, supaya jangan orang lihat. Nah saudara, lalu dari ketiga ini, Yesus mengajarkan dan ulang-ulang, Yesus kasih tahu, Bapamu yang melihat, yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Saudara, kenapa? Karena ketika mereka melakukan ini, mereka mau punya motivasi yang salah kan? Supaya apa? Dilihat orang. Dan Yesus bilang mereka sudah dapat upahnya. Apa upahnya? Ya dilihat orang, ya dipuji orang. Tetapi Yesus mau menekankan bahwa ternyata itu adalah ritual-ritual agamawi yang berdosa. Karena memiliki motivasi yang berdosa, yang tidak benar. Nah saudara yang dikasih Tuhan, semua ritual agama, disiplin rohani yang kita lakukan, doa, baca Alkitab, kita memberi persembahan, kita ibadah, semuanya kita berikan untuk apa saudara? Ya untuk Tuhan jelas. Kita mempersembahkannya untuk Tuhan, mau membangun relasi dengan Allah, kita juga mau semakin mengenal Allah. Jadi bukan untuk gaya-gayaan, apalagi pencitraan. Saudara, untuk zaman now, mungkin kita tidak pernah lihat orang itu di tikungan jalan pergi berdoa. Tidak pernah ya tertangkap CCTV di tikungan ini gereja. Kita kan di perempatan, ada yang berdoa di depan situ, nggak ada ya saudara ya. Tapi untuk di zaman now, caranya kita pamer bagaimana kira-kira saudara? Lewat sosmed kan? Ya kan? Kita mudah sekali memperlihatkan ritual agama kita melalui sosmed. Nah saudara, saya tidak mengatakan bahwa, oh saudara jangan posting-posting di sosmed. Enggak saudara ya. Tapi cek hati kita. Cek hati kita. Ini saudara contoh doa yang berdosa. Yang kedua, yaitu berdoa dengan membenarkan diri. Berdoa dengan membenarkan diri atau berdoa dengan sombong. Nah ini Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ini cerita yang sangat familiar. Ya, bercerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Nah diceritakan bahwa orang Farisi itu membenarkan dirinya, berdoa dengan membenarkan dirinya dengan 2 cara. Yang pertama, dia rendahkan orang lain. Dia memandang orang lain sebagai pendosa. Makanya saudara kalau lihat isi doanya dia bilang begini. Aku bersyukur kepadamu, aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan bezina. Bahkan aku bukan seperti pemungut cukai itu. Nah gitu ya kira-kira saudara ya. Jadi dia membenarkan dirinya dengan memandang rendah orang lain. Yang kedua, tidak berhenti dengan memandang rendah orang lain. Dia meninggikan dirinya.
membanggakan ritual-ritual agamawinya. Apa yang dia bilang? Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku. Itu orang Farisi. Tetapi pemungut cukai dikatakan bahwa dia melihat dirinya sebagai orang berdosa. Datang ke bait Allah, dibilang dia berdiri jauh-jauh. Dia nggak berani mengangkat kepalanya. Dan dia memukul-mukul dirinya. Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Dan dalam perumpamaan itu Yesus mengatakan, pemungut cukai itu pulang sebagai orang yang dibenarkan. Sedangkan orang Farisi itu tidak. Saudara, waktu kita membandingkan diri dengan orang lain, paling tidak ada 2. 1, kita jadi sombong kalau kita mendapati diri kita lebih baik daripada orang lain. Dan biasanya kelihatan dalam doa kita. Seperti orang Farisi ini. Tuhan, saya bersyukur sekali. Suamiku tidak seperti suaminya yang pemabuk. Tuhan, saya bersyukur. Istriku tidak secerewet istri temanku. Tuhan, saya bersyukur. Anakku tidak terlibat dalam pergaulan bebas seperti anak tetanggaku. Nah saudara, hati-hati. Itu yang pertama. Kita bisa membanggakan diri. Atau kalau kita membandingkan diri dengan orang lain, kita menemukan diri kita lebih tidak baik, maka kita jadi minder. Oh Tuhan, kulihat tetanggaku, kerjaannya hanya makan tidur. Tapi kenapa bisnisnya bagus sekali? Tuhan, kulihat tetanggaku mager, tapi kenapa dia makin kaya? Nah saudara lihat, ini adalah doa yang tidak benar. Doa yang dikritik oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas Tuhan mau membawa kita ketika kita berdoa kepada Dia, bukan bandingkan diri dengan orang lain. Tapi melihat diri kita di hadapan Allah. Dan waktu kita melihat diri kita di hadapan Allah, kita mendapati diri kita bagaimana? Kita orang berdosa. Tidak layak di hadapan Allah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, berdoa yang berdosa adalah berdoa yang memuaskan hawa nafsu. Saudara, mari kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 1-3. Saya bacakan untuk saudara. Saudara ikut bersama-sama dalam hati. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, surat Yakobus ini dikenal sebagai amsalnya perjanjian baru. Ya, di dalam surat Yakobus ini banyak sekali nasihat-nasihat praktis. Dan bagian ini bicara tentang tema apa? Pertengkaran, iri hati, berdoa yang salah. Nah saudara, di sini Yakobus mau memberitahu bahwa ternyata doa yang salah itu dimulai dari hawa nafsu. Hawa nafsu yang membuat kita ingin mendapatkan sesuatu, mendapatkan kepuasan yang sebenarnya tidak bisa memuaskan kita. Mau diakui, mau mendapatkan kehormatan, mau uang, makan, apalagi barang. Dan itu semuanya hawa nafsu. Dan ketika kita mau kejar itu tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Dan ketika kita tidak bisa sampai, lalu ada orang yang dalam tanda kutip mungkin merendahkan kita. Ada orang yang mendapatkannya lebih duluan. Nah saudara, akhirnya apa? Kita mulai iri hati. Mulai bertengkar. Nah saudara, tapi untuk mau mencapai apa yang kita mau, kita perlukan dengan cara yang rohani, berdoa. Ya, saya mau dapat itu. Lalu caranya gimana? Pakai cara rohani, berdoa. Kita minta kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara, ternyata hawa nafsu bisa bersembunyi di balik ritual-ritual atau kegiatan yang kelihatannya rohani. Kita meminta sesuatu, atau kita meminta seseorang, atau kita meminta suatu kondisi yang sebenarnya itu memuaskan hawa nafsu kita. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam diri kita. Kita pikir kita bisa mendapatkannya dengan berdoa yang lebih rohani. Tetapi saudara, ketika kita selidiki hati kita, ternyata itu adalah bentuk ambisi pribadi. Hawa nafsu, sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, ketika kita berdoa, Tuhan berkati usahaku. Coba cek dalam hati kita saudara. Apa yang
sebenarnya kita mau dari doa itu? Waktu kita berdoa, Tuhan, anak-anakku jadikan menjadi anak-anak yang sukses. Apa sebenarnya yang kita mau dalam hati kita? Apakah ada satu motivasi atau terselubung keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu? Dan sesuatu itu mungkin bisa saja pengakuan, kehormatan, kekayaan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Nah saudara, kemudian pada saat kita tidak mendapatkannya, doa kita tidak terkabul, kita marah sama Tuhan. Kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Atau mungkin kita berpikir, oh doanya mungkin kurang afdol. Minta lagi hamba Tuhan, orang-orang pikirnya kalau makin banyak yang doakan itu makin kuat, makin hebat, makin bisa mempunyai kuasa. Itu nanti kita bicara ya di minggu kelima tentang kuasa doa. Saudara, apa sebenarnya yang kita cari ketika kita meminta dan kita berdoa kepada Tuhan? Yakobus mencatat, memang engkau tidak memperoleh apa-apa karena kamu salah berdoa. Atau doamu itu adalah doa yang berdosa. Nah saudara, bagi saya justru akan lebih baik kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita minta. Akan lebih baik. Karena apa? Karena itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan ketika dia tahu bahwa yang kita minta itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, Tuhan tidak kasih. Terus saya membayangkan begini ya. Ini kan anak-anaknya rata-rata suka makan gorengan ya. Sama, saya juga. Ya, saudara, waktu anak-anak yang suka makan gorengan, minta gorengan. Dan kita tahu anak kita ini kalau makan gorengan cepat sekali batuk. Saudara, anak minta gorengan, Pak minta gorengan. Kita kasih enggak saudara? Nah, kalau mama, papa mungkin lagi makan, Ami mau sedikit gitu ya. Tapi saudara, kalau kita benar-benar tahu anak kita itu sensitif sekali dengan gorengan, kita enggak kasih. Dia merengek-rengek apa minta, kita enggak kasih. Kenapa? Kita tahu kalau begitu dia makan, dia bisa batuk, dia bisa radang. Justru aneh kalau kita sudah tahu makanan ini bisa membawa penyakit, lalu kita kasih. Enggak. Nah saudara, saya percaya bahwa di dalam rencana Tuhan, ketika kita mengerti dan mengenal Tuhan kita tidak akan marah. Kita tidak akan ngambek kalau Tuhan jawab tidak terhadap permintaan kita. Tidak akan ngambek. Karena kita mengerti Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam hidup kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dari 3 contoh ini, mari kita melihat bahwa sebenarnya kita tidak mampu untuk berdoa tanpa berdosa. Kalau mau secara jujur saudara, dari ketiga contoh ini, di manakah kita paling sering jatuh? Bisa saja 1, 2, atau malah bergantian. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya. Kadang-kadang kita mau berpikir bahwa kita rajin melakukan aktivitas rohani, kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah. Karena kita pikir orang lihat kita kan sebagai orang Kristen. Lalu kemudian saudara, kita pikir juga bahwa kalau saya melakukan doa ini, kita merasa saya ini jauh lebih baik daripada orang lain. Ya, dia jarang datang ke kebaktian, atau saya lebih rajin datang ke kebaktian doa, dia tidak. Lalu kita mulai membanding-bandingkan. Kita menganggap bahwa setelah kita melakukan disiplin rohani yang begitu ketat, begitu baik, kita merasa diri kita lebih baik. Jatuh lagi ke dalam dosa kesombongan. Saudara, kalau dosa kesombongan tidak dibenarkan, tidak diberesin, maka sangat mudah sekali kita merasa diri itu kita lebih benar, lebih baik, menganggap orang lain lebih rendah. Dan akhirnya saudara, kita bertanya lagi, dapatkah kita berdoa dengan benar? Dapatkah kita berdoa tanpa berdosa? Belum lagi kalau ditambah dengan daftar keinginan kita. Belum lagi ditambahkan dengan daftar apa yang kita mau, ambisi-ambisi kita yang kita pikir rohani kalau kita doakan. Dengan sedikit tuntutan kepada Tuhan. Saudara jemaat dikasih Tuhan, maka saya mau mengatakan bahwa semua fakta ini membawa kita kepada satu pengakuan. Bahwa sebenarnya kita tidak mungkin dapat berdoa tanpa berdosa. Bukan hanya karena kita tidak mampu untuk berdoa tanpa berdosa, tapi karena memang pada dasarnya kita orang berdosa. Kita memang pada dasarnya orang berdosa. Dan namanya orang berdosa secara natur, secara status, ya yang dihasilkan adalah
pikiran yang berdosa, motivasi yang berdosa, cara-cara yang berdosa. Saudara, itulah sebabnya mengapa doktrin atau pengajaran tentang total depravity atau kerusakan total ini kita mengerti. Bahwa memang kita dalam diri kita sebagai manusia tidak ada yang baik. Tidak ada. Sehingga bahkan ketika kita melakukan ritual yang rohani sekalipun, kita berdosa. Nah, makanya analogi yang Yesus pakai adalah pohon. Ya, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, saudara, beberapa tahun yang lalu, waktu rumah saya itu masih belum ditegelin di depan ya, ART kami itu suka membuang biji pepaya di depan. Nah, saudara, itu di Tanjung itu betul-betul memang tanahnya subur sekali. Buang apa saja itu kalau itu bisa tumbuh ya saudara ya. Dan tidak sangka tumbuh pohon pepaya. Dan pada saat itu lagi rame-ramenya pepaya California ya. Itu pepaya yang sangat manis walaupun kecil. Dan enak sekali. Nah, saudara, setahun lebih kami tidak beli pepaya. Karena pohon itu betul-betul menghasilkan buah yang sangat baik. Sangat manis. Dan memang karena pohonnya baik. Bibitnya bagus. Sampai akhirnya dia mati karena terserang hama. Nah, saudara, itu yang Yesus gambarkan bahwa pohon yang baik pasti akan menghasilkan yang baik. Pohon yang tidak baik pasti akan menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita bisa mengatakan bahwa oke, saya akan berdoa dengan berusaha dengan cara yang benar. Saya akan berusaha jangan sampai mau pamer. Oke, saya akan berdoa dengan motivasi yang benar, bukan untuk mau mengejar ambisi pribadi saya. Oke, saudara, saya mau katakan bahwa memang benar. Usaha-usaha itu baik. Apa yang kita lakukan yang kelihatan rohani itu baik. Tetapi saudara, akan menjadi sia-sia ketika kita melakukannya di luar Kristus. Maka saudara, di luar Kristus semua perbuatan baik dan aktivitas rohani hanyalah upaya untuk pembenaran diri sendiri. Silakan slide. Karena apa? Karena kita menganggap diri kita mampu melakukannya tanpa Kristus. Sekali lagi saudara, ketika kita berupaya untuk menganggap diri kita mampu melakukannya dengan kekuatan sendiri, waktu kita menganggap diri kita bisa dengan kemampuan kita sendiri di luar Kristus, maka segala upaya kita yang baik itu adalah upaya pembenaran diri. Ini adalah bentuk penyembahan berhala. Dan berhalanya itu adalah diri sendiri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bukankah ini yang dilakukan oleh manusia sejak awal kejatuhan di dalam dosa? Ketika manusia mau lepas dari Tuhan, mau otonom, mau lepas dari kendali Tuhan, biarkan kami yang menentukan apa yang baik dan yang jahat. Kami tidak mau lagi dikontrol oleh Tuhan. Dan mereka mau lepas dari kendali Tuhan, otoritas Tuhan. Nah, saudara lihat, kita lihat bahwa akibatnya keterpisahan dengan Allah. Kita mati secara fisik, secara rohani, dan kematian kekal menanti kita. Dan secara pasti itu membawa kepada kematian kekal. Keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Tetapi saudara lihat ketika Adam dan Hawa berusaha mengatasi ketelanjangannya. Pakai daun pohon ara. Tutup. Tapi Tuhan bilang enggak bisa. Diganti dengan kulit binatang yang sebenarnya menggambarkan tentang pengorbanan Kristus. Nah, saudara, apa yang kita mau lihat di sini adalah tidak mungkin manusia bisa dengan upayanya sendiri. Tidak mungkin kita bisa berdoa tanpa berdosa. Karena pada dasarnya kita adalah orang berdosa. Lalu pertanyaannya bagaimana? Nah, saudara, inilah kabar baiknya. Kabar baiknya adalah bahwa Injil Kristus memampukan kita untuk berdoa tanpa berdosa. Injil Kristus harus selalu menjadi kekuatan, motivasi dan alasan yang paling kuat. Mengapa saudara berdoa? Mengapa saudara berbuat baik? Mengapa saudara melakukan disiplin rohani dan semua upaya yang baik yang kita lakukan? Kenapa? Bukan karena kita baik, tetapi karena Kristus yang baik.
Nah saudara, Allah di dalam segala kemurahannya, Allah di dalam segala kekayaan, kelimpahan kasih karunia-Nya dan keadilannya, Dia telah mengaruniakan putranya Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian kita, sebagai perantara antara Allah dan manusia. Dan ketika Yesus datang sebagai jalan pendamaian, dan ketika Yesus datang sebagai jalan perantara itu, Dia tidak melakukannya dengan mengajarkan bagaimana berdoa yang baik. Yesus tidak mengajarkan kita bagaimana berdoa yang baik untuk kepada Allah, walaupun Dia mengajarkannya, walaupun Dia melakukannya. Yesus juga tidak melakukannya dengan mengajarkan bagaimana kita melakukan banyak kegiatan agama dan kebaikan. Walaupun Yesus juga melakukannya, Yesus juga mengajarkannya. Tetapi yang Dia lakukan adalah apa? Dia mengorbankan dirinya. Dia yang tidak berdosa, dijadikan dosa karena kita. Dia yang tidak berdosa, mati di kayu salib, menggantikan saudara dan saya. Sehingga kita yang berdosa dibenarkan oleh Allah. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita manusia bisa dibenarkan. Kita yang berdosa bisa dinyatakan benar. Bukan karena kita sekuat tenaga berdoa dengan benar. Bukan. Tetapi karena Allah memandang Kristus yang benar itu. Yesus menjadi perwakilan kita. Sehingga ketika Allah melihat kita, kita dilihat benar karena Kristus. Nah saudara, inilah berita baik, inilah berita Injil. Dan kita tahu salah satu tanda ilahi yang terjadi ketika Yesus disalib dan Dia menyerahkan nyawanya. Apa yang terjadi saudara di bait Allah? Tirai yang tebal dan sangat berat itu bisa terbelah dari atas ke bawah, terbuka. Itu satu tanda ilahi yang memberitahukan kepada manusia bahwa jalan kepada Bapa itu sudah terbuka. Jalan kepada kita bisa berhubungan dengan Allah itu sudah terbuka melalui Yesus. Yesus sudah memulihkan relasi itu, Bapa dengan kita, Allah dengan kita. Saudara, itulah sebabnya hanya melalui iman kepada Yesus maka kita bisa berdoa tanpa berdosa. Hanya di dalam Yesus saja kita dapat dibenarkan. Barulah kita dapat berdoa tanpa berdosa. Nah saudara, setiap kita dapat berdoa kepada Allah langsung. Tidak perlu memandang seseorang atau tidak memerlukan seseorang yang kita anggap ini doanya lebih kuat. Ini doanya lebih tokcer, ini doanya lebih manjur. Saudara, memang saya harus diakui bahwa banyak pandangan-pandangan orang Kristen yang menganggap bahwa doa pendeta itu lebih manjur. Ya, doa hamba Tuhan itu lebih manjur. Sehingga kita rasanya membutuhkan didoakan pendeta baru lebih afdol. Saudara, tidak. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah ditebus dan kita ini adalah imamat rajani. Artinya apa? Kita bisa datang langsung kepada Tuhan. Kita bisa bawa hidup kita kepada Tuhan. Saudara tidak perlu cari orang khusus untuk mau doakan. Kita bilang orang itu doanya lebih manjur. Saudara, saya lihat di Instagram ya, sampai ada orang itu bawa air minumnya ke salah satu pendeta dan pendeta itu minyak-minyakin botol air minumnya, saudara ya. Sampai ada juga yang bawa handphone, saya juga bingung kenapa dia bawa handphone dan entah apa yang dia ngomongin lalu di handphonenya tuh didoakan. Saudara, ini apa ini? Praktek apa ini? Alkitab tidak pernah ajarin begitu, saudara. Ini seperti dukun, saudara ya. No, enggak. Ketika kita mengerti bahwa kita semua adalah orang-orang percaya yang sudah dibenarkan, maka kita bisa langsung berdoa kepada Allah. Dan itu adalah satu panggilan yang istimewa. Berdoa bukan karunia rohani, saudara. Kalau karunia rohani, ada yang punya, ada yang tidak. Tapi berdoa adalah kita semua panggilan yang diberikan kepada kita untuk bisa berbicara langsung kepada Allah. Nah saudara, Allah memberitakan kita untuk berdoa karena berdoa adalah alat yang penuh anugerah. Alat yang penuh anugerah untuk kita bisa menjalin relasi dengan Bapa. Karena kita telah dibenarkan di dalam Kristus. Jadi saudara, berdoa tanpa berdosa bukan saja masalah cara dan motivasi yang salah. Tapi memang pertama-tama masalah status kita sebagai orang berdosa dan itu harus lebih dulu diberesin. Baru kita beresin caranya, motivasinya, pemahamannya. Nah, karena itu saudara, Injil Kristus bukan hanya memampukan kita untuk berdoa tanpa berdosa. Tapi Injil Kristus mengubah kehidupan doa
kita. Nah saudara, kenapa kita perlu terus-menerus memahami, mengerti Injil Kristus dalam hidup kita? Saudara, Injil itu bukan hanya untuk orang yang belum percaya. Injil juga adalah untuk orang-orang yang sudah percaya. Karena apa saudara? Injil berkuasa untuk menyelamatkan. Injil juga berkuasa untuk mengubah hidup kita. Dan karena itu saudara, kenapa kita terus-menerus harus meletakkan Injil Kristus sebagai pusat, landasan. Karena Injil itu akan menolong kita untuk memahami, mempunyai pemahaman yang benar, sikap doa yang benar, motivasi yang benar, sehingga kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Karena kalau tidak saudara, kita gampang sekali jatuh dengan motivasi yang salah seperti 3 contoh yang tadi. Nah saudara, dengan kacamata Injil, kita mengerti bahwa berdoa adalah disiplin rohani dan itu adalah sarana untuk kita semakin mengenal pribadi Allah dan kehendaknya. Sarana untuk kita semakin bertumbuh, sarana untuk semakin dewasa di dalam Kristus. Saudara, Injil itu bukan menjadi tolok ukur kedewasaan rohani kita. Dengan kacamata Injil, kita mengerti bahwa doa bukan hanya sarana, tetapi terlebih lagi sebuah kekuatan yang sangat besar untuk kita mendapatkan kekuatan, kepegangan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita tahu cara untuk hidup sehat yaitu makan makanan sehat, olahraga, istirahat yang cukup. Tahu, tapi jarang kita bikin. Nah gitu ya, kita tahu. Saudara begini, ketika kita melakukannya itu, pertanyaannya adalah, apakah kita tidak akan diserang penyakit? Sudah rajin makan makanan sehat, olahraga, istirahat yang cukup, apakah itu menjamin kita tidak akan diserang penyakit? Jelas tidak. Kita masih bisa sakit, kita masih bisa diserang penyakit. Tetapi saudara, ketika kita melakukan ketiga hal ini, maka kita ketika diserang penyakit, kita mempunyai daya tahan tubuh yang baik, bukan? Kita mempunyai ketahanan tubuh yang baik untuk melawan penyakit. Punya daya tahan tubuh yang baik. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ibadah, saudara tidak menjamin bahwa kita terhindar dari masalah. Karena banyak orang bertanya begitu, saya sudah rajin berdoa, saya sudah rajin baca Alkitab, saya sudah rajin ibadah, saya sudah rajin ini, kenapa saya tetap punya masalah? Oh saudara salah, pemahaman kita salah. Kita rajin melakukan disiplin rohani tidak menjadi jaminan bahwa kita lepas dari permasalahan. Tetapi jaminannya adalah bahwa ketika kita rajin berdoa, rajin melakukan kegiatan rohani kita, itu sangat menolong dan memberi kekuatan saudara dan saya untuk menghadapi persoalan hidup. Bukan kita tidak akan ditimpa saudara, tapi kita diberi kekuatan untuk menghadapi persoalan hidup. Nah saudara, disinilah kenapa kita perlu terus-menerus mengoreksi isi doa kita. Saudara, saya mau tanya kepada saudara dan Bapak Ibu, apa selama ini isi doa saudara? Apa selama ini isi doa kita saudara? Mungkin kita minta kesehatan, pekerjaan sukses, lancar, studi berhasil, ya, keluarga harmonis, semuanya lancar-lancar. Betul? Salah nggak doa begitu? Ya nggak salah sih. Tuhan juga mengatakan bahwa nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur, begitu ya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan saja adalah selanjutnya adalah begini. Kalau doa kita hanyalah daftar kebutuhan atau hanyalah keinginan-keinginan kita, maka hati-hati saudara. Kita bisa jatuh ke dalam contoh yang ketiga tadi. Dosa ketika kita berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Saudara, pernahkah kita sungguh-sungguh berpikir tentang kehendak Allah dalam hidup kita? Tidak sedikit orang Kristen yang menganggap bahwa doa itu seperti sodoran proposal. Tuhan, saya sudah punya rencana ini, tolong di ACC. Ya, tahu berapa tahun begini saya mau pergi liburan, tahun gini anak saya mau kuliah, tahun ini Tuhan, nih ACC. Kadang-kadang kita pikir doa seperti itu. Saudara, tetapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berpikir, pernah enggak sih kita peduli dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Pernah enggak
gak sih kita menggumulkan apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Karena secara jujur kita lebih peduli dengan rencana kita. Kita lebih peduli dengan keinginan kita. Apa yang kita inginkan, ambisi kita dibandingkan kehendak dan keinginan Allah. Saudara, sekali lagi, mengapa kita perlu selalu meletakkan Injil Kristus sebagai pusat di dalam doa-doa kita? Karena dalam terang Injil kita akan mengerti bahwa melalui doa kita meminta kepada Allah untuk menyatakan kehendaknya. Melalui doa kita menundukkan kehendak kita di bawah kehendak Allah. Melalui doa kita semakin mengenal dan mengasihi Allah. Saudara, dalam surat-surat Paulus, saudara bisa baca dalam surat-surat Paulus baik kepada jemaat, kepada pribadi. Paulus itu berdoa juga kepada mereka, orang-orang yang baca suratnya. Tapi saudara coba perhatikan, orang-orang yang menerima surat Paulus ini, jemaat yang lagi mengalami masalah, penderitaan, cobaan, masalah yang berat. Tapi Paulus doanya apa, saudara? Paulus tidak berdoa untuk kesehatan mereka. Paulus tidak berdoa supaya Tuhan lepaskan mereka dari penderitaan. Yang Paulus doain apa? Tuhan, kuatkan mereka. Tuhan, saya berdoa untuk mereka supaya iman mereka tidak goyah. Saya berdoa supaya jemaatmu semakin mengenal Kristus, semakin bertekun dan tidak goyah di dalam penderitaan. Nah saudara, kita yang sudah mengalami kasih karunia Allah, doa-doa kita jangan lagi hanya isi permintaan saja. Permohonan atau kebutuhan pribadi saja. Tetapi saudara, saya mau mengajak saudara berdoa. Untuk apa? Pertumbuhan iman, saudara. Untuk apa? Supaya kita semakin mengenal Yesus, mengenal Tuhan kita. Kita berdoa untuk apa? Supaya kita semakin mengerti betapa tinggi dalam lebar kasih Allah di dalam hidup kita. Berdoa supaya saudara dan saya dikuatkan di dalam pergumulan. Saudara dikasih Tuhan, dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27 ini menjadi penutup dari renungan kita pada hari ini. Saya mengajak kita membaca bersama-sama, saudara ya. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, ayat ini mau kasih tahu kita apa? Sebenarnya kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Sebenarnya kita tidak tahu. Kenapa? Karena dalam doa kita lebih banyak motivasinya salah. Lebih banyak caranya salah. Yang kita kejar itu adalah diri kita sendiri. Dan memang kita bilang kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Saudara, kalau kita tahu kebenaran ini, sekarang pertanyaannya adalah apa yang mau kita banggakan dalam kehidupan doa kita? Apakah kita bangga karena kita mempunyai kata-kata yang bagus ketika kita berdoa? Atau kita bangga karena kita bisa doa semalam suntuk, yang lain suntuk, saya semalam suntuk? Atau saya bisa berdoa dengan waktu yang lebih panjang? Apa yang mau dibanggakan? Alkitab bilang kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Karena memang kita orang berdosa. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, Tuhan memerintahkan kita untuk tetap berdoa. Tuhan memerintahkan kita untuk tekun di dalam doa. Kenapa, saudara? Karena Allah Roh Kudus dikatakan dalam ayat itu menolong kita untuk berdoa. Wow, saudara, inilah sangat indah peran Allah Tritunggal dalam hidup kita, dalam kehidupan doa kita. Kenapa kita bisa berdoa kepada Bapa, memanggil Dia Bapa? Karena Yesus yang menjadi perantara. Yesus yang membuka jalan itu melalui pengorbanannya, kematian dan kebangkitannya. Kita bisa berdoa kepada Bapa. Bagaimana kita bisa berdoa kepada Bapa sesuai dengan kehendaknya? Ada Allah Roh Kudus yang sudah kita terima pada saat kita percaya Yesus. Allah Roh Kuduslah yang menolong kita untuk berdoa. Padahal kita sebenarnya tidak tahu berdoa. Berdoa sesuai dengan kehendaknya.
Saudara, dalam segala kelimpahan anugerah Allah yang sudah kita dengar, yang sudah kita terima, pertanyaannya, saudara masih mau malas berdoa? Atau saudara masih mau berdoa hanya pada saat butuh saja? Ataukah kita hanya berdoa untuk daftar keinginan kita, daftar permintaan, daftar proposal kita? Seharusnya tidak. Dan pertanyaan yang paling penting, saudara, dalam doa-doamu, seberapa pedulikah engkau akan kehendak Allah dalam hidupmu? Ketika saudara berdoa, saudara betul-betul menggumulkan kehendak Allah. Mari cek isi doa kita selama ini, saudara. Apa yang kita minta selama ini? Bertahun-tahun kita jadi orang Kristen, bertahun-tahun bahkan mungkin ribuan doa yang sudah kita naikkan. Apa isi doa kita? Apakah hanya daftar kebutuhan, daftar keinginan, daftar kerinduan kita? Tapi pernahkah kita bertanya, Tuhan, apa rencanamu dalam hidupku? Tuhan, apa yang kau ingin saya lakukan? Bukan hanya apa yang saya ingin lakukan, Tuhan, saya dong. Enggak. Tuhan, apa yang engkau ingin saya lakukan di dalam hidupku? Saudara, apakah saudara juga berdoa untuk pertumbuhan rohani saudara? Saudara berdoa untuk pertumbuhan rohani keluarga saudara. Saudara berdoa supaya saudara semakin mengenal betapa besar kasih Allah dalam hidup saudara. Saudara, dalam pergumulan, saudara mungkin juga berdoa untuk kesembuhan. Tapi pernahkah kita juga berdoa, Tuhan, kalaupun tidak sembuh, beri saya kekuatan untuk menjalaninya. Di dalam pergumulan kita masalah ekonomi, kita juga meminta Tuhan berkati usahaku. Tapi apakah kita juga berdoa, Tuhan, beri saya kekuatan dan saya tidak kehilangan pengharapan. Bahkan di masa-masa kesulitan secara ekonomi. Para saudara mungkin berdoa masalah relasi. Hubungan suami istri, orang tua anak yang lagi gak beres, kita terus berdoa minta Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi saudara, apakah saudara juga berdoa? Bahkan dalam masa-masa belum ada jawaban itu, kita minta Tuhan, ajar saya untuk lebih mengasihi orang-orang yang mungkin sulit saya kasihi. Mengampuni orang-orang yang sulit saya ampuni. Saudara, dalam pergumulan ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan, apakah saudara juga berdoa agar Tuhan memberikan kesiapan hati kalau Tuhan bilang tidak atas jawaban doa kita? Yesus mengajar doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan Yesus memberikan contoh itu ketika dia bergumul di Taman Getsemani. Dia bilang, Bapa, kalau boleh ambil cawan ini. Tapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu.